Surprise atau kejutan. Akhirnya, aku tidak menyangka bisa mengumumkan hal ini. Sebentar lagi bayiku Montero akan segera lahir. Ya, Lil Nas ini mengakui kalau dia adalah LGBT alias homoseksual, gay gitu, geng. Ini sangat berkaitan dengan rencana daripada New World Order. Apa itu New World Order? New World Order adalah sebuah plan atau rencana yang akan dijalankan oleh pihak sekte Illuminati dan Freemason, geng. Benar-benar terobsesi untuk menjadi seorang ibu. Menurut gua ini benar-benar nih tanda-tanda akhir dunia gitu, akhir zaman. Orang semakin frontal saja untuk menunjukkan yang namanya melawan kodrat Tuhan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, bukan Lil Nas X kalau tidak membuat sebuah sensasi. Sebelumnya ini kita udah pernah membahas tentang Lil Nas X ini. Sebelumnya kalian pernah mendengar kan lagunya Lil Nas X yang sangat terkenal, yang nadanya tuh na 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 na, ya kan? Lagu itu yang membuat Lil Nas X sangat-sangat terkenal dan meledak namanya, geng. Lalu berikutnya dia mengeluarkan lagu yang benar-benar membuat publik ternganga dan tercengang, dimana dia sangat-sangat berani gitu ya, membuat video klip dan bahkan pembahasan dalam lagunya itu benar-benar super duper eksplisit dan bahkan mendapatkan komentar-komentar kontra atau komentar-komentar kritik dari para orang tua di seluruh dunia, geng, khususnya di Amerika. Di saat itu Lil Nas X tidak ambil pusing. Bahkan dia mengatakan ya itu karya dia, itu cara dia berekspresi dan biarkan anak-anak kalian urusi gitu ya. Itu sempat dia update di Twitternya. Dan hal ini sempat kita bahas di konten Kamar Jerry yang sebelumnya. Nah, kalau kalian penasaran langsung aja cek konten Kamar Jerry untuk mendengar kontroversi Lil Nas X sebelumnya ya, geng. Kali ini Lil Nas X lagi-lagi membuat sebuah kontroversi di mana dia dikatakan hamil. Dan hal ini dikonfirmasi ya kan. Ternyata memang Lil Nas X sendiri yang menyatakan kalau dirinya hamil. Yang membuat semakin heboh dan makin gila aja, ternyata Lil Nas X ini juga mengupload foto-foto maternity shot di Instagram. Kalau kalian nggak tahu, foto maternity itu kayak foto ibu-ibu hamil gitu ya, kayak ibu-ibu hamil yang di foto shoot gitu terus diupload ke media sosial. Dia menggunakan sebuah pakaian putih layaknya ibu-ibu hamil dan terlihat di foto itu perutnya membuncit. Ya layaknya orang hamil, geng, maternity gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga mengunggah atau mengupload sebuah foto hasil USG. Foto orang kalau lagi hamil tuh ya, foto isi perut orang kalau lagi hamil gitu, geng. Gila banget, padahal nih orang cowok gitu ya. Namun kita nggak boleh buru-buru mencap kalau Lil Nas X ini halu, geng. Karena ternyata nih ya, sebenarnya dikatakan kalau kehamilannya ini bukan sungguhan. Karena yang ada di dalam perutnya atau bayi yang dia kandung itu justru bukan bayi manusia, melainkan albumnya yang berjudul Montero. Dia sadar kalau sensasinya ini, kontroversinya ini akan membuat semua orang heboh dan dunia gempar gitu ya. Alhasil dia memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan album dia yang sebentar lagi akan keluar atau rilis pada tanggal 17 September. Gila, udah kayak Lucinta Luna ya. Udah kayak apa ya, artis-artis sensasi gitu ya, padahal karyanya bagus. Di dalam Instagramnya dia membuat sebuah caption yang kalimatnya kayak gini kalau di Indonesia kan. Surprise atau kejutan. Akhirnya aku tidak menyangka bisa mengumumkan hal ini. Sebentar lagi bayiku Montero akan segera lahir. Tepatnya pada tanggal 17 September 2021. Tentu aja nih, apa yang dia unggah di Instagram itu tidak semerta-merta mendapatkan pujian tok gitu ya. Mungkin bagi fansnya memberikan selamat gitu ya, karena ya ini idola kan. Namun tidak sedikit orang yang mengkritik aksi daripada Lil Nas X ini. Karena ada juga orang yang akhirnya itu gimana ya, tertipu gitu ya. Mereka ngira Montero yang dimaksud itu bukan album, tapi justru memang si anaknya gitu. Anaknya yang akan diberi nama Montero layaknya albumnya dia gitu. Karena berbicara tentang seorang laki-laki hamil, memang secara kodrat itu tidak mungkin. Tapi pernah, geng, di dunia medis. Kejadian ini memang pernah terjadi pada tahun 2007 silam, geng. Terjadi pada seorang yang bernama Thomas Beatty. Nah, dia ini hamil anak, hamil bayi gitu ya. Memang secara logika tidak mungkin seorang laki-laki membuahi sel sperma gitu kan. Nggak mungkin bisa hamil layaknya perempuan gitu. Namun Thomas
Nas ini setelah diusut ternyata bukan seorang pria. Nah, makanya nih agak sedikit aneh nih, geng ya. Ternyata Thomas itu bukan seorang pria, melainkan dia itu adalah seorang wanita yang sudah menjadi transgender, dari wanita menjadi seorang pria. Jadi kayak suntik hormon serta berubah menjadi laki-laki. Jadi wajar aja dia bisa hamil ya, geng. Ini adalah sebuah program di mana si Thomas ini disumbangkan sperma, alhasil terjadilah pembuahan di perutnya. Nah, berbeda dengan Lil Nas X, ia asal muasalnya atau aslinya memang seorang laki-laki. Sebagian orang yang mendukung itu rata-rata hanya menjadikan hal ini lelucon bagi Lil Nas X. Namun banyak ya orang-orang yang mengkritik karena menurut mereka nih ya, beberapa dari komen ini mengatakan kalau ini adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap wanita. Terus ada juga yang bilang selama ini mereka support gitu ya terhadap Lil Nas X, bagaimana dia berani mengutarakan yang namanya mungkin kesetaraan gender atau apa gitu karena dia LGBT ya, geng ya. Namun bahkan dari bangsa LGBT sendiri, sebagian ya dari bangsa LGBT sendiri itu tidak suka dengan cara Lil Nas karena menurut mereka ini sudah kelewatan begitu. Ya nggak masalah lo LGBT terus lo berani untuk mengumumkan itu hak lo. Tapi yang namanya kehamilan itu bukan main-main. Taruhannya para ibu itu nyawa gitu ya. Jadi bahkan seorang LGBT pun tidak support gitu ya. Sebagian tidak support. Wanita-wanita LGBT tidak support dengan apa yang dilakukan oleh Lil Nas X. Lalu Lil Nas X ini dari mana nih? Kok bisa kepikiran berdandan atau mempromosikan lagunya tuh kayak gini? Ternyata menurut pengakuan Lil Nas X, dia mendapatkan ide untuk berfoto atau mempromosikan albumnya ini setelah mendengar lagu dari Megan Thee Stallion, dimana setelah dia mendengarkan lirik lagu tersebut yang judulnya $sign slime, dia langsung menghubungi seorang stylist dan mengatakan kalau ingin berfoto layaknya seorang wanita yang sedang hamil. Makin gila otaknya. Bikin lagu LGBT gitu ya secara terang-terangan gitu ya, berbau satanik gitu, bercerita tentang Nabi Adam dan Hawa ya, itu udah ya kan. Bikin sepatu ada darahnya Satan lah ya, edisi setan gitu, udah gitu ya. Sekarang makin melawan kodrat lagi, menyatakan kalau dirinya hamil. Walaupun cuma promo, tapi ini bener-bener menurut gue sudah keterlaluan sih. Namun geng, sebelum dia mengupload foto kehamilannya, Lil Nas ini sempat membuat jokes atau lelucon tentang hal yang berhubungan dengan cover albumnya Drake yang berjudul Certified Lover Boy. Saat itu Drake mengumumkan kalau albumnya Certified Lover Boy ini akan rilis pada tanggal 3 September 2021. Bersamaan dengan pengumuman itu, dia mengupload sebuah artwork yang aneh banget. Ini adalah emoji ibu hamil dengan berbagai warna gitu ya. Lalu Lil Nas meniru gitu ya postingan Drake tersebut. Hanya saja agak sedikit aneh gitu, geng. Yaitu dimana dia mengupload sebuah foto dengan kumpulan gambar emoji laki-laki hamil. Jadi kebalikan daripada postingan Drake gitu. Dan di sana dia membuat sebuah caption yaitu Montero the Album. Jadi Montero ini adalah judul albumnya daripada Lil Nas ini, geng. Lil Nas ini nggak hanya memamerkan atau mengupload foto maternity-nya gitu ya. Dia juga sempat mengupload foto USG alias foto kehamilan gitu. Yang kocaknya di foto ini dia semacam membuat plesetan, dimana di tengah-tengah foto itu ada gambarnya dia gitu ya, gambarnya si Lil Nas sendiri yang melayang dan telanjang begitu. Kalau kalian perhatikan ya, animasi gitu, geng. Dan dia juga sempat menghebohkan dunia TikTok, di mana dia sempat membuat sebuah postingan nih, geng ya. Di situ awalnya terlihat mukanya dulu, wajahnya dia di layar gitu ya. Gak lama dari situ dia mundur, ternyata dia memperlihatkan perutnya yang buncit, geng. Anjing, menggelikan banget. Sebenarnya perut Lil Nas ini bukan perut asli, bukan kehamilan asli, melainkan ini adalah merupakan perut prostetik atau perut buatan gitu, geng. Namun ada hal yang begitu menggelikan ya, dimana Lil Nas ini sadar kalau kelakuannya ini akan menyebabkan banyak kehebohan, akan menyebabkan banyak kegaduhan gitu, geng. Dan dia sadar kalau ini akan mengundang banyak orang untuk berkomentar sehingga membuat dia pusing. Alhasil, dia berhenti sementara dari media sosial. Namun perlu kalian ketahui, Lil Nas berhenti sementara dari media sosial bukan karena pusing biasa, melainkan dia takut keguguran. Anjing banget ya. Dia bisa-bisanya masih takut keguguran gitu, geng. Lalu juga ada sebuah unggahan lain yang dipamerkan oleh Lil Nas, yaitu berupa kado yang warnanya dominan biru. Di dalamnya itu terdapat baju dan boneka, serta di boxnya itu tertulis nama Montero. Dia mengklaim hadiah ini adalah pemberian dari Barack Obama
walau sebenarnya belum ada konfirmasi apapun dari pihak mantan Presiden Amerika Serikat ini, geng. Jadi benar-benar Lil Nas ini segala macam cara gitu ya untuk membuat kontroversi gitu ya. Namun dengan segala kontroversi yang dia lakukan, banyak hal yang mengarah ke satanisme atau sekte-sekte Illuminati dan Freemason gitu kan. Konsep laki-laki hamil yang sebenarnya tidak memungkinkan sama sekali. Ditambah lagi dengan ya Lil Nas ini mengakui kalau dia adalah LGBT alias homoseksual, gay gitu geng. Ini sangat berkaitan dengan rencana daripada New World Order. Apa itu New World Order? New World Order adalah sebuah plan atau rencana yang akan dijalankan oleh pihak sekte Illuminati dan Freemason, geng. Kenapa ini bisa berkaitan? New World Order ini kan akan membuat dunia itu dalam satu komando atau dalam satu pemerintahan, jadi tunduk pada satu perintah gitu ya. Salah satu plan daripada New World Order ini adalah membuat tatanan dunia baru dengan kuantitas manusia yang lebih sedikit. Jadi jumlah manusia itu akan berkurang gitu geng. That's why kalau sekarang banyak banget campaign tentang ya tidak perlu banyak anak gitu kan. Ini adalah salah satu hal untuk mengecilkan populasi. So nanti orang tidak perlu banyak-banyak di muka bumi ini. Nah, di kasus ini terlihat bagaimana Lil Nas X menampilkan dirinya hamil dan ini benar-benar melawan kodrat Tuhan untuk kita sebagai laki-laki gitu kan. Di sini justru dia semacam membuat sebuah campaign bahwasanya ya laki-laki bisa hamil, walaupun sebenarnya ya ini mustahil gitu ya. Dan di sini terlihat sekali gitu ya, dia semakin mensupport yang namanya hubungan sesama jenis. Dan ya seperti yang kalian ketahui, kalau kita berhubungan sesama jenis, ya kita tidak akan pernah punya keturunan gitu kan. Apapun alasannya, mau dibilang pakai bayi tabung kayak mau apa kayak, yang jelas ya hubungan sesama jenis kalau pakai bayi tabung ya artinya hubungannya bukan dengan si pasangan, ya kan begitu. Secara otomatis dengan semakin populernya Lil Nas, maka semakin banyak pula orang yang terinfluence dengan dia dan otomatis hubungan sesama jenis akan semakin populer dan secara tidak langsung hal ini bisa menyebabkan pada jumlah kelahiran yang semakin berkurang, ya kan, karena hubungan sesama jenis tadi. Jadi hal ini benar-benar berbanding lurus gitu ya dengan rencana New World Order, yaitu menyeimbangkan populasi dunia yang semakin banyak atau semakin sesak, karena dikatakan populasi di dunia ini tidak seimbang dengan sumber daya yang dibutuhkan. Ya ini lagi-lagi kesalahannya dari mana? Sebenarnya kesalahannya dari praktik uang kertas, perbudakan uang kertas. Karena uang kertas itu kan bisa dicetak. Kalau dikembalikan kepada emas, jumlah emas di dunia ini itu akan menyeimbangkan jumlah sumber daya gitu, geng. Jadi semuanya akan sejahtera sebenarnya. Dan kenapa Lil Nas berkali-kali melakukan kontroversi seperti ini? Dan kontroversinya ini hampir bisa dibilang semacam campaign gitu ya untuk mempengaruhi atau mendoktrin. Ya, dia sadar betul bahwasanya dia ini adalah seorang influence dan menjadi pusat perhatian dunia untuk saat ini. Banyak orang yang terinfluence dengan dia, otomatis sangat mudah untuk dia menyebarkan apa yang dia imani gitu kan. Namun terlepas dari kontroversi atau konspirasi bahwa Lil Nas ini mengkampanyekan New World Order gitu ya, praktik sekte Illuminati atau Freemason gitu, timbul pertanyaan, apakah mungkin gitu ya dengan manipulasi dunia medis gitu ya, orang dengan jenis kelamin laki-laki itu bisa mendapatkan keturunan dengan cara dia yang hamil gitu. Laki-laki apakah bisa hamil gitu ya? Jawabannya pada sebuah penelitian yang mengatakan kalau sebenarnya laki-laki itu bisa hamil, hanya saja ini bukan sebuah faktor alami. Caranya gimana? Caranya adalah yaitu dengan cara transplantasi rahim alias dicangkokkan gitu rahim ke tubuh laki-laki gitu. Tapi banyak resiko gitu ya yang harus ditanggung atas praktik ini, geng. Dan ini resikonya sangat-sangat berbahaya gitu. Tapi apakah bisa? Bisa gitu ya, bisa. Sebelumnya penelitian tentang praktik pemindahan rahim atau transplantasi rahim ini sudah dipelajari oleh tim dari Cleveland Clinic. Lalu seorang ahli reproduksi gitu ya, seorang dokter yang namanya itu Flick. Gue agak susah baca namanya itu kayak FLYCKT. Nah, gue sebut aja Flick ya. Dia mengatakan kalau sebenarnya pria yang sudah melakukan operasi transgender, apabila dia mendapatkan operasi selanjutnya yaitu pencakokan rahim. Jadi kalau ada cewek yang mendonorkan rahim kepada si transgender, katanya bisa si transgender tadi atau si pria yang sudah operasi kelamin tadi itu bisa hamil. Nah tapi gue nggak yakin juga sih, karena yang gue tahu ya namanya wanita kalau hamil udah pasti ya ada susunya
gitu kan. Kalau laki-laki bagaimana gitu ya, sumber air susu dari mana, sumber ASI dari mana gitu, karena kita nggak pernah dengar gitu ya. Terus katanya juga setelah pencangkokan rahim itu si pria tadi itu harus menjalankan terapi hormon, dan terapi hormon ini mirip seperti terapi yang diberikan kepada seorang wanita menopause yang ingin hamil lagi gitu geng. Jadi ada-ada aja gitu ya, aneh-aneh aja gitu manusia mencoba untuk melawan kodrat Tuhan gitu ya. Terus geng, yang lebih menjijikannya lagi dikatakan walaupun rahim yang ditangkokkan atau ditanamkan di perut sang pria gitu ya adalah rahim wanita lain, dia juga bisa mendapatkan anak secara biologis dari gennya dia. Maksudnya gini geng, kalau misalkan cewek punya rahim sedari lahir gitu ya, hamil, berarti anaknya itu memang gen dia gitu. Nah tapi kalau misalkan cowok yang dicangkokkan rahim ke perutnya gitu ya, itu anak dalam kandungannya bukan anak dia sebenarnya, tapi anak yang punya rahim. Karena kan anak kandung, arti dari kandung ya kandungan ya, itu rahim itu tadi gitu ya. Namun apakah bisa si cowok itu mendapatkan anak dari gen biologisnya dia langsung? Ternyata bisa. Caranya agak-agak jijik nih, yaitu dengan membekukan sperma si pria sebelum dia melakukan operasi transgender. Jadi kalau pas kelaminnya masih ada, belum dipotong gitu ya, spermanya itu dibekukan dulu. Nanti setelah dia dipotong anunya, dia operasi jadi cewek, terus rahim ditanamkan, baru punya dia itu dimasukkan ke rahim itu, dan dia akan membuahi spermanya sendiri. Anjing, ada-ada aja gitu ya di dunia medis tuh ya. Namun geng, terlepas dari operasi pencangkokan rahim tadi ya, pemindahan rahim atau transplantasi rahim, ternyata kasus-kasus laki-laki yang mengandung atau hamil itu sudah banyak terjadi. Nah, dan banyak udah cerita-cerita yang tersebar gitu ya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, seorang pria Tiongkok. Ini terjadi pada tahun 2014. Seorang pria asal Tiongkok berumur 44 tahun, dia mengeluh sakit perut, dan ternyata ketika kencing, itu kencingnya itu ada darahnya, geng. Lalu dia menjalani scan CAT gitu ya. Ternyata di dalam tubuhnya dia ya, di kelaminnya itu, dia itu memiliki organ reproduksi wanita alias rahim, organ reproduksi wanita untuk mengandung anak gitu ya. Dan ketika dia sakit perut itu, ternyata dia sudah mengalami menstruasi, geng. Aneh banget. Ternyata setelah diselidiki, secara genetik pria ini adalah seorang wanita. Namun, dokter mendiagnosis dia ini mengalami kelainan genetik intersex, di mana kelenjar adrenal membentuk lebih banyak hormon yang membentuk perkembangan organ reproduksi wanita. Namun secara fisik atau secara fitur tubuh, dia itu lebih maskulin dan memiliki suara yang lebih tebal, lebih dalam gitu, lebih berat kayak cowok, dan bahu yang lebih lebar. Jadi secara fisik dia fisik cowok. Namun ternyata di dalam perutnya tersembunyi alat reproduksi wanita. Wah, gila sih. Otomatis kalau dia memiliki rahim seperti yang disebutkan tadi, jadi pria Tiongkok ini sebenarnya bisa hamil, geng, karena dia hormon ceweknya gede banget. Dan ini semacam kelamin ganda gitu, geng. Di Indonesia banyak yang terjadi, salah satunya ada di artis Indonesia. Belakangnya show gitu, kalian pasti tahu lah. Oke, selanjutnya kita ke Inggris. Hal ini terjadi pada Februari 2015, di mana seorang pria itu sangat-sangat kaget karena mendapati dirinya itu mempunyai rahim setelah dicek oleh dokter. Namun karena kehidupan dia ini sudah cukup lama sebagai seorang pria, yaitu sudah 37 tahun umurnya gitu ya, secara kelamin yang digunakan selama ini adalah kelamin pria. Dan anehnya dia mulai merasa sakit perut dan menstruasi pada umur 37 tahun. Setelah diperiksa, ternyata dia memiliki organ reproduksi wanita, dan 37 tahun itu adalah waktu pertama kali dia menstruasi. Alhasil, pria ini meminta dokter untuk mengangkat rahim wanitanya itu. Jadi dia pengen tetap menjalani hidup sebagai laki-laki, kayak. Gila ya, gokil juga ya. Ternyata nggak cuman si Montero alias Lil Nas X doang ya. Ternyata ada di dunia nyata atau tanpa rekayasa manusia yang terlahir dengan kelamin ganda, dan mereka bisa hamil gitu ya. Nah, sekarang ke India. Kalau India gue nggak heran sih, hal-hal unik dan aneh ini sering banget terjadi di India ya. Kali ini adalah seorang pria yang mengandung saudaranya sendiri. Terjadi pada seorang petani di daerah Nagpur, India bernama Sanju Bhagat, berumur 36 tahun nih, geng. Selama kehidupannya dia menjalani hidup yang amat miris banget ya, menjadi omongan dan ejekan tetangga, dimana perutnya itu buncit dan para tetangga mengatakan kalau dia itu hamil. Namun ternyata ejekan dan dugaan para masyarakat itu terbukti benar. Bhagat ini mengalami sebuah kondisi yang dikenal sebagai fetus in fetu, yang dimana ini adalah
saudara kembar tumbuh di dalam tubuh si saudara kembarnya juga. Dan hal ini bertahan seumur hidupnya seperti parasit yang ada di dalam tubuh, geng. Mengerikan ya. Karena mungkin dia adalah seorang petani mungkin ya, jadi tidak punya biaya untuk operasi. Alhasil ketika dia mempunyai biaya untuk operasi dan perutnya dibelah, betapa kagetnya tim dokter melihat isi dalam perutnya adalah janin. Pada awalnya dia operasinya itu untuk tumor karena dikira perutnya itu ada tumor. Ternyata pas dibelek isinya adalah janin, geng. Dan bentuk janin ini sudah menua dan membusuk dan bentuknya sudah utuh layaknya janin umur 9 bulan. Lalu kita ke Indonesia nih, geng. Ini tepatnya di Cirebon. Seorang pria di Cirebon mengandung saudaranya sendiri. Inisial pria ini bernama D, umur 41 tahun, dan kejadian ini tepatnya pada tahun 2011. Awalnya, pria berinisial D ini didiagnosis sedang menderita tumor, yaitu tumor intraabdomen atau tumor teratoma. Namun ketika dioperasi, ditemukan sebuah selaput jaringan yang sudah hancur, geng. Dan ada rambut juga beserta dengan tulang belulang yang sudah hancur menjadi serpihan-serpihan kecil gitu ya, dan sebuah jaringan utuh yang berbentuk seperti kaki. Lalu oleh para tim medis, jaringan tersebut diawetkan untuk kebutuhan dan kepentingan ilmu pengetahuan gitu. Dari Lil Nas ya, akhirnya kemana-mana gitu ya. Nah, sebenarnya kejadian ini juga pernah waktu itu tahun 2007 itu sangat rame dibicarakan, yaitu seorang pria yang bernama Thomas Beati, dimana dia mengandung seorang bayi dalam perutnya. Dan ini real, benar-benar mengandung, geng. Namun ternyata di endingnya dicek gitu ya, Thomas ini sebenarnya adalah transgender, dari cewek menjadi cowok gitu. Nah, gimana, geng, dari cerita kita tadi, seorang Lil Nas gitu ya, benar-benar terobsesi untuk menjadi seorang ibu. Menurut gua ini benar-benar nih tanda-tanda akhir dunia gitu, akhir zaman. Orang semakin frontal saja untuk menunjukkan yang namanya melawan kodrat Tuhan.